Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan membawa renungan, yaitu pada bab yang keempat, yang dimana selama bulan Kitab Suci Nasional ini kita melaksanakan renungan dari bab pertama tentang bagaimana kita menolak keagamaan palsu, menangkis keagamaan palsu. Kemudian di bab yang kedua, bagaimana kita menolak atau melawan ketidakadilan dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang setia kepada Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dan pada sesi yang terakhir ini, bab 4, temanya adalah Allah sumber harapan karena kerahimannya. Baik, saudara-saudari, di dalam renungan bab 4 ini diambil dari kitab Nabi Hosea. Kita tahu bahwa Nabi Hosea itu hidup hampir bersamaan dengan Nabi Amos, yaitu kurang lebih 800 tahun sebelum Masehi, di mana di zaman itu Israel sedang berjaya-jayanya, walaupun mereka sudah terbagi dua, Israel dan Yehuda. Oleh karena kejayaan bangsa Israel di zaman Nabi Hosea itu, maka perilaku-perilaku yang terjadi di zaman itu mirip dengan zaman kita sekarang, yaitu banyak ketidakadilan, banyak ketidaksetiaan, banyak orang-orang kaya yang menekan orang-orang miskin. Ya, kalau dulu mungkin zamannya Nabi Hosea itu orang miskin dijadikan budak tanpa dibayar. Ya, mungkin di zaman sekarang sudah tidak terlalu seperti itu, namun dalam sikap hidup kita sehari-hari, kita masih sangat membedakan mereka. Si kaya membedakan dengan si miskin. Nah, itulah yang terjadi di zaman Nabi Hosea, di mana bangsa Israel sudah terlalu hidup enak, berpesta-pesta, sehingga mereka sudah melupakan apa yang Tuhan inginkan. Jadi mereka beragama tapi basa-basi, tetap ke rumah ibadah, tetapi setelah selesai beribadah mereka kembali lagi ke rumahnya, namun mempraktekkan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga demikian? Dari bab 1 kita sudah ditegur, jangan beragama palsu. Jangan kau datang ke Batseba, jangan kau datang ke Galgil, jangan kau datang ke Bethesda. Itu semua tempat-tempat suci. Tapi kok Tuhan larang? Ya karena kebanyakan orang Israel cuman pamer datang ke tempat suci, setelah pulang perilakunya kembali lagi tidak disukai Tuhan. Makanya kenapa Tuhan larang mereka ke tempat-tempat kudus itu. Karena percuma, sia-sia
Kamu cuma pamer kesombongan rohani. Kamu cuma pamer kebenaran pribadi kamu. Contohnya juga membenarkan diri. Kalau zaman sekarang membenarkan diri itu mungkin sikap kita tidak mau datang ke gereja secara offline karena mungkin kita sudah asik secara online. Nah, pemikiran asik secara online inilah bisa dikategorikan sebagai memalsukan keagamaan. Kenapa memalsukan? Karena kita anggap itu sudah benar, padahal yang namanya Ekaristi itu kan harus menyambut tubuh, bukan tubuh rohani, tubuh. Nah, dengan demikian kita ditegur juga oleh Nabi Amos. Nah, saat ini kita ditegur oleh Nabi Hosea. Nabi Hosea, kita tahu, Bapak Ibu, Saudara-saudara, satu-satunya nabi yang menikahi. Ya, kalau zaman sekarang disebut pekerja seks komersial atau PSK, yaitu wanita yang bernama Gomer. Pertanyaannya, kenapa nabi sekelas Hosea kok mau ya menikah dengan seorang PSK? Dan kita tahu ya, saat menikah dan seterusnya dia masih praktek PSK. Tapi Nabi Hosea tetap bersabar menunggu sampai Gomer bisa bertobat. Nah, menunggunya ini itu kan tidak mudah. Kita sebagai pria kan ada cemburunya. Kalau terus-terusan cemburu ya mohon maaf, mungkin belum ada pria yang sanggup menahan seperti Nabi Hosea. Nah, di sini sebenarnya Nabi Hosea itu ingin menunjukkan, jadi dia bukan hanya ngomong saja bahwa Allah itu sumber kerahiman, tetapi Nabi Hosea ingin mempraktekkan bagaimana kerahiman Allah itu kepada bangsa Israel. Jadi Nabi Hosea ingin memberikan contoh, Gomer itu Israel, Nabi Hosea itu Allah. Jadi Nabi Hosea menikahi Gomer itu karena belas kasih kerahimannya kepada Gomer yang luar biasa. Sehingga orang Israel pun bisa tergugah bahwa Nabi Hosea tidak hanya bisa bicara saja, bahwa Tuhan Maha Rahim, bahwa Tuhan selalu menunggu pertobatan kita manusia. Kalau kita lihat kehidupan Israel sebelum zaman Nabi Amos dan Hosea, yaitu zaman Nabi Musa, mereka dijadikan budak di Mesir. Oleh Tuhan mereka diambil kembali, disayang kembali. Dan setelah mereka hidup enak, mereka lupa lagi sama Tuhan. Akhirnya di tahun 600 mereka dijajah kembali oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia, dan mereka diperbudak, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Namun Allah kembali lagi berbelas kasih. Dipulihkan lagi Israel, yaitu dikembalikan lagi ke Israel di zaman Raja
pengganti Nebukadnezar, sehingga Israel bisa pulih kembali membangun bait Allah. Nah, inilah yang Nabi Hosea ingin sampaikan, bahwa kerajaan ilahi itu tanpa batas selama kita pun mau kembali kepada Allah. Allah tidak pernah mendendami kita. Kapanpun kita bertobat, Allah selalu menerima kita. Itulah yang ingin disampaikan oleh Nabi Hosea dalam pertemuan kita yang keempat, Allah Maha Rahim. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan September ini, di bulan Kitab Suci Nasional ini, kita kembali digugah oleh dua tokoh, yaitu Nabi Amos dan Nabi Hosea. Karena situasi psikologis, sosiologis, ekonomi di zaman itu persis di zaman sekarang juga. Hanya mungkin bentuknya saja, casingnya yang berbeda, tapi isinya masih sama, yaitu keserakahan, ketidakadilan, ketidaktaatan, bahkan kita menyembah ilah-ilah lain. Masih banyak orang Katolik yang kedukun walaupun sering ke gereja. Nah, ini namanya kita tidak setia. Namanya kita menerima ajaran-ajaran palsu. Jadi marilah kita introspeksi di bulan Kitab Suci ini, apakah selama ini kita, tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke dalam kategori, dalam pemahaman mentalitas palsu, atau sikap kita yang tidak adil, tidak setia. Kita introspeksi lah. Kita harus berani introspeksi supaya kita bisa tahu, oh ya, sebenarnya saya sudah salah nih. Saya sudah membenarkan diri saya sudah menyombongkan rohani saya sudah tidak setia, saya sudah tidak menghiraukan sesama manusia, saya tidak adil. Untuk itu, marilah kita berdoa sejenak untuk menutup pertemuan bab 4 ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa membeda-bedakan mana ajaran-ajaran yang benar dan mana ajaran-ajaran yang palsu. Mampukanlah juga kami untuk selalu bisa adil di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di masyarakat. Juga mampukanlah kami untuk selalu setia, baik setia kepada pasangan, setia kepada keluarga, dan yang terpenting selalu setia kepada-Mu Yesus. Dan terakhir, mampukanlah kami untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu bertobat, minta pengampunan dari-Mu. Terima kasih, ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.